Aku matiin komen ya, aku langsung mulai aja ya. Aku nggak nunggu sampai 1000 yang di tok yang dietnya, langsung ke igoi aku @ellenmay_official semuanya. Langsung ke sini, aku langsung bahas dari IHSG seperti biasa dan bagaimana kondisi market hari ini dan juga seminggu ke depan. Udah hari Senin lagi. BBNI hari ini turun 4,9%, terus IHSG merah juga dan ini sudah expected, udah predicted. Terus kemudian BMRI juga turun 2,1%, kemudian BPNI juga turun 2,1%, kemudian BBCA turun 1,2%. Gambarnya kok BBCA yang ini sih aneh banget. BBCA Bank Sentral Asia, makanya aneh ya. BBCA ini sebenarnya kemarin kita gambar bakalan ada koreksi sampai 5825, tapi ternyata dia malah mantul, lumayan kuat BBCA-nya. BMRI kita lihat supportnya dalam jangka pendek masih bisa terkoreksi, bentuknya kayak gini. BBRI dia masih bisa terkoreksi kemungkinan sampai level 4100, terus kemudian ada BBNI yang masih bisa terkoreksi juga sampai area 3300-an atau bahkan bisa sampai ke 3000 lagi. Terus kemudian ada BBRI yang turun 2,05%. Nah, ini masih bisa turun lagi sampai sekitar level 2800-an, kemungkinan sampai sekitar level 2800-an ya kalau bentuknya kayak gini. Potensinya mereka membentuk pattern V atau V-shape recovery, tapi pertanyaannya apakah ini bakalan bisa lanjut terus naik atau setelah V ini handle-nya terbentuk apakah bisa lanjut naik terus atau ini cuman sementara aja. Dan apa yang menyebabkan market hari ini turun? Hari ini asing net sell 1,11 triliun di pasar reguler. Nanti saya akan jawab pertanyaan itu, tapi aku mau bahas net sell asing dulu. Yang di net sell asing ada saham BBRI, kemudian ada saham TPIA ya, ada saham TPIA. Hari ini cut off rebalancing FTSE, terus kemudian ada saham BBNI dan juga ada saham TLKM yang di net sell asing 106 miliar TLKM dan potensi turun lagi ke 2350 ya. Jadi kalau mau value investing di TLKM kayaknya masih bisa nunggu turun lagi gitu. Terus kemudian BMRI ini juga di net sell asing 95 miliar. Yang di pasar reguler transaksi terbesar ada saham DSSA. Ingat saya membahas ini baru membahas summary market, bukan rekomendasi beli, meskipun DSSA bentuknya kayak gini. Hati-hati, dia keluar dari FTSE dan juga keluar dari MSCI, jadi harus berhati-hati atau wait and see dulu. Nah, langsung aja saya jawab teman-teman. Apa yang menyebabkan market turun hari ini? Ya simpel aja sih, gasnya udah habis ya. Jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 19 Juni kemarin itu IHSG kan naik ya. Dan juga saham-saham big banks itu naiknya karena berbagai sentimen seperti yang saya sudah bahas pada live sebelumnya ya. Jadi berbagai sentimen yang sekarang ini gasnya udah habis. Beberapa di antaranya ada DPR yang menyarankan BUMN untuk melakukan buyback saham, BI menaikkan suku bunga 2 kali tanggal 9 sampai 18 Juni untuk menstabilkan rupiah, skema growth split yang dibatalkan, DSI yang mempertegas sebagai pengawas bukan sebagai eksportir satu pintu, dan Pak Prabowo Presiden Jerman itu ada kerjasama di sektor mineral, dan semuanya itu menyebabkan harga saham kemarin naik dan naiknya tuh sementara saja. Mungkin buybacknya dari BUMN mungkin belum dijalankan atau dilaksanakan atau mungkin sudah atau mungkin belum, tapi kemarin pas tanggal 9 itu sentimen positifnya bareng-bareng udah turun banget. Kita melihat banyak investor dari domestik yang mereka cenderung spekulasi buy on weakness. Nah, satu hal yang penting untuk kita cermati sebenarnya, siapa yang ngebeli ya. Jadi pekan lalu itu sifatnya technical rebound sesaat aja yang ditopang oleh investor domestik, bukan kembalinya dana asing. Asing memang kembali ke pasar obligasi Indonesia, ke SBN Indonesia karena waktu itu rupiah lumayan stabil dengan adanya suku bunga yang dinaikin, tapi sebenarnya asing masih net sell dari pasar saham Indonesia. Pada tanggal 9 sampai 19 Juni asing itu tetap net sell setiap hari. Hanya pada tanggal 12 Juni
Juni aja yang sempat net buy sekitaran 287 miliar. Pada 9 Juni saat IHSG waktu itu meroket 7,57% hari pertama meroket, asing itu malah net sell sebenarnya malah melepas 2,44 triliun gitu. Dan bahkan pada Jumat 19 Juni di hari MSCI mengumumkan kabar baik di mana Indonesia tidak di downgrade menjadi market frontier, asing itu masih net sell sekitar 3,19 triliun dengan BBRI yang paling banyak dijual. Nah, akumulasi net sell asing sepanjang 2026 ini sudah menembus 78 sampai 80 triliun. Aku coba mau kasih lihat teman-teman satu gambar ini. Foreign net sell sebentar. Foreign net sell, aku mau kasih lihat teman-teman. Aku mau kasih lihat kalian gambar ini. Asing outflow, oke ya, asing outflow. Yang di TokTok yang di YT boleh ke IG aku @ellenmay_official untuk bisa melihat gambar ini ya. Oke. Ya, kalian yang ada di TokTok yang di YT langsung ke IG aku. Ini data yang sangat menarik sekali. Data asing outflow di sini. Ini tahun 2019 paling kiri, terus 2020, 2021, 2022 tuh asing net buy di Indonesia, 2023 asing juga net buy di Indonesia. Terus kemudian 2024 asing tuh net sell, mulai net sell di Indonesia tuh 2024. 2025 net sell lebih besar ya. 2026 net sell-nya sudah melebihi net sell 2025, padahal ini baru pertengahan tahun ya. Jadi 2025 asing net sell tuh 43,2 triliun rupiah, tapi asing net sell per saat ini, per hari ini itu mencapai 68,5 triliun. Ini data beberapa hari yang lalu. Bahkan kalau pakai data per hari ini kemungkinan sudah sampai sekitar 78 sampai 80 triliun. Yang di YT tadi ada yang nanya ini channel apa? Halo, nama aku Ellen May, aku founder M-Trade, teman-teman semuanya. Dan aku juga lagi nge-live di IG aku @ellenmay_official. Di IG ada grafisnya. Jadi kalau kamu mau ngelihat chatnya bisa, aku lagi ngebahas tentang ekonomi Indonesia, saham Indonesia dan saham US, dinikmati aja. Aku baru mulai 5 menitan, jadi mungkin bisa sampai jam 9 atau jam 9 lebih gitu ya. Oke, jadi kalau kamu mau investasi saham di Indonesia, investasi saham US, pengen tahu ekonomi Indonesia dan US gimana, just follow my channel. Oke. Terus kemudian sentimen sepekan ini apa yang ditunggu oleh investor saham di Indonesia? Kenapa market hari ini sepi banget transaksinya? Jadi sebenarnya udah 2 hari kemarin tuh sepi banget transaksinya, sejak Jumat kemarin juga. Sekitar 12-an triliun hari ini ya, sepi banget. Kenapa? Karena wait and see. Kalian semua udah tahu karena aku udah bahas beberapa hari kemarin wait and see dari MSCI dan juga dari S&P. Jadi kalau Indonesia saat ini bursanya tuh lagi harap-harap cemas. Indonesia itu lolos dari frontier market Jumat kemarin jam 3:30 subuh. MSCI merilis Global Market Accessibility Review 2026 di mana Indonesia tetap emerging market, tidak turun ke frontier. Ini melegakan karena downgrade bisa memicu dana asing keluar dan bahkan itu bisa membuat rupiah kembali melemah. Tapi ada catatan dari 18 indikator itu Indonesia diturunin 1 gitu ya, diturunin 1. Yakni information flow dari positif menjadi negatif akibat keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham dan kekhawatiran akan adanya praktik perdagangan terkoordinasi alias digoreng-goreng yang mengganggu pembentukan harga wajar. Jadi sebenarnya Indonesia sekarang tuh lagi diperhatiin soal sahamnya ini gampang digoreng gitu, kira-kira kayak gitu bahasa gampangnya. Nah, yang menarik sebenarnya ya, dibandingkan dengan Korea Selatan dan Taiwan, Indonesia itu sebenarnya justru unggul plus-plusnya. Dia lebih banyak indikator keterbukaan asing. Misalnya di batas kepemilikan asing ya, foreign room, registrasi investor, terus kemudian registrasi investor, bahkan skor keterbukaannya tuh di atas China dan India. Tapi anehnya yang dalam tanda kutip dapat tantangan yang dikhawatirkan akan bisa turun ke frontier itu Indonesia.
bukan Korea dan Taiwan gitu ya. Ini kenapa? Karena alasan tata kelola, governance, transparansi, dan juga integritas pasar. Ini yang paling ditakuti isunya dari investor institusi global. Istilah kata mereka lagi mau ngomong saham Indonesia itu gampang digoreng-goreng, istilahnya itu. Jadi mereka lagi mau berhati-hati. Kenapa? Karena ada beberapa saham yang waktu itu masuk ke MSCI ternyata likuiditasnya nggak begitu besar dan bahasanya mereka sih nggak investable. Artinya investor-investor di dunia yang memakai indeksnya MSCI ini mau trade, contohnya kayak saham macam Brand dan DSSA waktu itu yang mau invest gitu ya, kok ternyata nggak liquid gitu. Jadi mereka mengawasi itu. Nah, sebenarnya apa sih artinya meskipun tidak turun ke frontier, kita tetap harus hati-hati ya. Jadi 101 artinya status emerging market Indonesia itu aman. Itu kita bisa terhindar dari outflow asing sementara ini. Dan secara teknis resiko frontier rendah, Indonesia punya 11 saham lolos kualifikasi ukuran likuiditas. Jadi syaratnya minimal cuman 1 gitu. Tapi bobot Indonesia di indeks MSCI itu udah jeblok dari 1,16% di 2025, bahkan di 2013 tuh 3,2%. Nah sekarang ini turun jadi 0,5% aja di emerging market MSCI, dan di MSCI All Country World Index itu Indonesia cuma 0,1%, dan Amerika sebagai perbandingan sahamnya di All Country World Index itu 63% gitu ya. Jadi maka dari itu kita mesti diversifikasi, belajar juga kalau mau saham bukan cuma Indonesia tapi saham global dan juga termasuk saham Amerika yang kalau kata orang mahal, enggak, ternyata bisa mulai dari $1 saja. Tapi yang paling penting isi ilmunya dulu ya. Belajar di webinar M-Trade Start, bisa ketik Start US di DM aku, di Igoy aku _official, Igoy itu INSTAGRAM aku _official. Nanti bisa diketik Start US untuk belajar US Stocks, oke ya. Kemudian ya, dari 6 saham besar termasuk GoTo itu sempat dikeluarkan dari MSCI, bobotnya turun, dan dana pasif global itu tetap mengurangi porsi Indonesia ya. Jadi tetap ada exit investor waktu itu. Resiko sesungguhnya itu sebenarnya bukan kehilangan status sebenarnya, tapi diskon valuasi yang bertahan lama gitu ya. Jadi selama transparansi dan integritasnya belum membaik, asing itu cenderung underweight Indonesia ya, bobotnya dikurangin terus gitu. Jadi inilah kenapa valuasi murah PI 10 kali di Indonesia itu belum cukup menarik untuk mereka kembali ke Indonesia. Nah, jadi keputusan final klasifikasi MSCI itu baru Rabu 24 Juni nanti. Itu jam 3:30 pagi pas kita semua bobok ya. Jumat baru ini merupakan satu babak penyisian konsensus ya, yang memperkirakan bahwa status emerging market ini dikonfirmasi ya. Kemarin itu baru perkiraan, tapi sekarang nanti tanggal 24 tuh dikonfirmasi ya. Jadi ini event yang punya pengaruh resiko terbesar di pekan ini. Dampaknya ke saham apa saja? Dampaknya pastinya sangat berpengaruh buat saham-saham big caps. Nomor 1 pastinya perbankan yang udah rally sejak tanggal 9 kemarin karena faktor domestik, faktor jangka pendek, technical rebound aja gitu ya. Dan termasuk juga saham-saham lain selain saham perbankan, ada saham BUMN seperti Antam, TLKM, dan juga saham big caps lainnya seperti Astra International bisa agak-agak terkoreksi, dan kita saat ini lagi wait and see dulu sampai Jumat ini. Kemungkinan besar akan aman ya, Indonesia gak bakalan turun lah ke emerging di konfirmasi Jumat nanti, tapi ada baiknya kita wait and see dan berhati-hati dulu. Nah, agenda penting lagi yang saya juga udah pernah sebutkan, yaitu kita menunggu S&P Global Ratings. Nah, saat ini Standard & Poor's masih memberi Indonesia peringkat BBB dengan outlook stabil, satu-satunya benteng terakhir karena Moody's dan Fitch sudah menurunkan outlook ke negatif ke Baa2 sejak Februari, dan Fitch juga sudah menurunkan outlook ke negatif sejak Maret, dan itu yang membuat pasar saham terus turun setelah MSCI memberikan satu warning di bulan Januari akhir. Ya, itu terus menerus berturut-turut. Nah,
S&P ini ada potensi akan mendowngrade outlook Indonesia juga. Kenapa? S&P ini memperingatkan satu resiko fiskal, yaitu dia lebih memperhatikan ke rasio pembayaran bunga utang negara terhadap pendapatan negara. Ya, jadi pendapatan negara salah satunya didapat dari mana? Dari pajak gitu. Itu sangat mungkin sudah melewati ambang kritis 15%. Nah, kalau bertahan di atas 15%, S&P bisa mengubah pandangannya menjadi negatif. S&P juga menyebut Indonesia itu paling rentan di Asia Tenggara kalau konflik Timur Tengah Selat Hormuz masih ditutup berkepanjangan. Kenapa? Karena dampaknya ke defisit APBN itu bisa semakin besar. Beban di APBN bisa semakin besar. Ya, jadi S&P ini dijadwalkan melakukan peninjauan menyeluruh pada bulan Juni dan perkirakan akan memberikan rating pada tanggal 15 sampai 26 Juni 2026 ini. Masih ada beberapa hari. 26 itu hari Jumat. 24 itu hari Rabu, tadi MSCI-nya berarti Rabu konfirmasinya, bukan Jumat. Yang Jumat itu S&P ini ya, perkiraannya 15 sampai 26, jadi bisa keluar juga sebelum tanggal 26, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau S&P ikut memangkas outlook ke negatif, Indonesia outlook-nya negatif di ketiga lembaga besar, ini sinyal kuat untuk asing menjadi lebih berhati-hati, karena kalau negatif berarti resiko di market meningkat, ini bisa menekan rupiah dan obligasi negara ya. Dan kalau obligasi negara tertekan, yieldnya meningkat, maka ini akan membuat beban biaya utang pemerintah juga meningkat atau naik gitu ya. Dan kalau asing keluar, mereka convert ke USD, itu membuat rupiah jadi tertekan. Makanya ini ada tantangan dalam beberapa hari ke depan rupiah bisa kembali melemah gitu. Nah, terus sisi yang agak meredam sentimen ini sebenarnya dari harga minyak sendiri, di mana harga minyak udah turun tajam selama beberapa hari terakhir. Ini menjadi salah satu yang meringankan kekhawatiran S&P, tapi bukan berarti S&P tidak akan downgrade outlook Indonesia, karena waktu itu Fitch dan juga Moody's downgrade outlook Indonesia itu Selat Hormuz belum jadi satu tantangan gitu loh. Jadi ketika Moody's terutama waktu itu mendowngrade outlook Indonesia, itu perang Israel Amerika Iran belum terjadi gitu ya. Nah, di bulan Maret baru kemudian itu terjadi gitu. Nah, jadi meskipun Selat Hormuz ada kemungkinan nanti ke depan akan dibuka atau harga minyak turun, saya melihat S&P masih akan bisa menurunkan outlook Indonesia. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini kita mesti hati-hati. Kalau trading juga mesti money managementnya dijaga banget. Di M-Trade kita ada beberapa review buy untuk trading, seperti contohnya tadi aku akan bahas nanti beberapa saham ya, sektor komoditas ada 1-2 saham yang kita review buy, tapi kita memberikan satu warning risiko yang cukup tinggi karena market banyak ketidakpastian. Dan beberapa hari terakhir ini S&P kemungkinan besar akan downgrading outlook Indonesia. Nah, apakah S&P akan mendowngrade rating Indonesia? Kayaknya enggak deh. Karena mendowngrade rating itu prosesnya panjang. Biasanya downgrade outlook dulu, baru kemudian tahun depan. Diperhatikan jika tahun depan itu resiko di Indonesia masih meningkat, terutama resiko fiskal masih meningkat. Nah, dan tidak menjadi lebih baik ya. Dan yang diperhatikan S&P tadi adalah rasio pembayaran utang dibandingkan dengan penerimaan negara itu jangan lebih dari 15%. Ini satu hal yang baru yang saya sharingkan buat teman-teman. Jika selama ini yang diperhatikan lebih ke defisit APBN dibandingkan dengan GDP, kalau bisa jangan lebih dari 3%. Itu kan ya, itu beberapa hal yang diperhatikan. Nah, kalau itu nggak bagus, 2027 bisa downgrade rating. Nah, tapi teman-teman semuanya di market atau pasar saham Indonesia ini memang M-Trade cenderung berhati-hati, wait and see, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Nah, dalam jangka panjang justru sebenarnya ini menjadi satu kesempatan kalau teman-teman mau value investing pada saham-saham himbara atau saham-saham big banks, for big banks terutama BBCA. Cuman yang satu hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman, kalian harus sabar. Kenapa?
Karena penguatan dalam beberapa hari kemarin itu kan sifatnya cuman sementara. Bahkan kalau saya perhatikan ini hari ini ada satu sekuritas ya UBS analis itu memberikan rekomendasi sell dari rekomendasi buy gitu ya untuk saham BBNI dan BBRI. Outlooknya mereka bisa berbeda dengan outlooknya saya gitu ya. Jadi view jangka panjang berbeda. Ya, jadi saya tidak menyarankan untuk teman-teman all in atau serok, enggak. Tapi dengan valuasi yang semurah ini kayaknya ini menjadi satu kesempatan yang bagus kalau time horizon investasinya 5 tahun atau bahkan bisa 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun. Ini merupakan waktu yang murah dan jarang teman-teman bisa dapatkan dengan valuasi semurah ini, terutama untuk saham BCA yang di standar deviasi -3. Meskipun demikian, ini bukan satu rekomendasi untuk trading jangka pendek, karena untuk jangka pendek kita melihat market masih akan cenderung bearish, gitu ya. Oke, terus kemudian untuk Indonesia masih akan cenderung bearish. Gimana Amerika dan Iran ya? Katanya mau ada perundingan damai di Swiss ya. Jadi sempat tertunda Jumat karena serangan Israel ke Lebanon dan dilanjutkan kembali hari Minggu dan menyepakati roadmap menuju perjanjian final dalam 60 hari. Ya, US stock sebentar ya, nanti saya akan bahas US stock ya. Gitu. Nah, jadi kerangkanya gencatan senjata 60 hari, pembukaan Selat Hormuz, terus pencabutan blokade, plus negosiasi soal nuklir. Nah, harusnya ini tuh jadi satu hal yang positif, bisa menurunkan harga minyak dan juga resiko global, termasuk resiko di Indonesia sendiri. Jadi, kalau kita melihat ini berjalan dengan baik, plus kalau misalkan MBG atau Kopdesnya di efisiensi, market Indonesia bisa menarik kembali investor asing untuk kembali masuk ke Indonesia. Tapi yang jadi tantangan sebenarnya bukan cuman dari Selat Hormuz saja, bukan cuman dari MBG dan juga dari Kopdes yang berpotensi membuat spending besar, tapi lebih ke ketidakpastian peraturan di Indonesia. Regulasi belakangan ini banyak sekali ketidakpastian tentang regulasi. Baru aja muncul satu berita ya yang rumornya, kabarnya Pak Presiden berikan arahan ke Himbara supaya lebih agresif menyalurkan kredit ke UMKM ya dengan bunga UMKM setara atau lebih rendah dari korporasi. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu melalui OJK juga sudah disarankan demikian sih. Tapi yang terbaru ini kabarnya dibantah oleh Direktur Utama BRI gitu. Ya, jadi pemerintah juga mendorong likuiditas termasuk dukungan dana yang diarahkan ke UMKM, mayoritas ke Himbara itu sebesar 418 triliun. Tapi pasar justru membaca ini sebagai satu sentimen negatif untuk bank karena bisa meningkatkan resiko kredit ya terhadap perbankan itu sendiri, bisa meningkatkan resiko NPL atau tingkat kredit macet Himbara gitu ya. Tapi itu dibantah oleh Dirut BRI tadi gitu ya. Jadi itu ada salah satu regulasi yang kabar-kabar itu, dan regulasi macam-macam belakangan muncul termasuk P2SK dari OJK ya P2SK ya. Jadi ada Patriot Bond dan Merah Putih Bond ya. Jadi banyak banget ketidakpastian dan derasnya peraturan baru di era pemerintahan saat ini. Ini membuat investor asing itu menahan diri untuk masuk ke Indonesia. Jadi wait and see dulu. Dan juga untuk pebisnis, mereka membuat rencana bisnis jangka panjang itu sulit sekali. Jadi rencana jangka panjang 3 tahun, 5 tahun itu sulit sekali. Paling mereka buat rencana jangka pendek. Dan terakhir dengan kabar yang mungkin sentimen negatif buat Alfamart dan Indomart dari Kopdes gitu kan ya. Mungkin ya adalah beberapa berita yang teman-teman mungkin sudah pernah dengar gitu. Berita terbaru mereka mau ekspansi ke luar negeri gitu ya. Jadi kalau nggak salah ke Vietnam atau ke Filipina gitu, correct me if I wrong. Tapi yang jelas mereka ada mau ekspansi ke luar negeri. Dan ini menunjukkan bahwa minat investasi mereka di Indonesia jadi agak tertahan atau wait and see. Indonesia tidak seburuk yang teman-teman bayangkan. Dalam jangka panjang, in the long run, very long term, 5 tahun, 10 tahun, kita masih melihat Indonesia ini sebagai satu negara yang prospektif, dengan negara yang sangat kaya komoditasnya dan juga jumlah penduduk yang sangat besar yang menyumbang GDP, pastinya belanja masyarakat menyumbang GDP sangat besar gitu ya. Indonesia adalah negara yang sebenarnya secara perekonomian itu cenderung kuat didorong sektor komoditas dan kondisi demografinya sendiri. Tapi
Saat ini banyak regulasi baru seperti contohnya yang terbaru yang kontroversial adalah Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Lewat revisi Undang-Undang P2SK ya, Undang-Undang Nomor 4 2026 pasal 50A, pembelian surat utang khusus Danantara ini katanya dilindungi dari tuntutan pidana termasuk pidana perpajakan dan gugatan perdata. Bahkan data transaksinya itu tidak bisa dijadikan dasar pajak atau alat bukti di pengadilan, berlaku di saat primer dan peserta tax amnesty atau PPS pun boleh masuk. Nah, jadi ada satu ekonom ya dari Celios Score itu mewanti-wanti bahwa instrumen ini bisa menjadi surga dana bermasalah, melemahkan standar anti pencucian uang dan justru menurunkan kepercayaan investor asing. Nah, maknanya buat pasar apa? Kata Celios ini persis tipe seperti resiko tata kelola yang ditakuti terdengar menyeramkan bagi pemodal global gitu ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana, apakah akan menjadi satu hal yang bagus atau malah membuat investor asing jadi bertanya-tanya atau bagaimana. Ya semoga bisa menjadi satu hal yang bagus. Ada kabar dari Danantara Sumber Daya Indonesia yang sebelumnya banyak investor takut akan ekspor satu pintu. Ya, kembali saya bahas lagi bahwa mereka memberikan pengawasan aja untuk ekspor komoditas coal, CPO dan juga ferroalloy gitu ya. Terus ada kabar dari Bursa Efek Indonesia jadi perusahaan terbuka di mana BI, Kemenkeu dan Danantara itu bisa memiliki saham Bursa Efek Indonesia dan pastinya akan mendapatkan dividen juga, menjadi salah satu income baru buat Danantara gitu ya. Jadi Bursa Efek Indonesia sekarang masih dimiliki oleh anggota bursa atau perusahaan sekuritas gitu dalam modal mutual dan labanya gede gitu ya teman-teman. Dari kalian transaksi juga itu kan ya ada biaya levy itu. Nah tapi ke depan akan jadi terbuka. Efeknya bagaimana? Efeknya bisa positif, dukungan negara terhadap pasar modal bisa menjadi lebih kuat dan lebih agresif, tapi kekhawatiran muncul kekhawatiran tentang independensi Bursa Efek Indonesia kalau pengaruh dari pemerintah terlalu besar dan mempengaruhi persepsi asing gitu. Terus hari ini efektif rebalancing FTSE ya, fund manager yang kiblatnya pakai FTSE udah keluar Jumat kemarin, dan pada saat cut off ada 8 saham yang dikeluarin, DSSA, GoTo, NCKL, CNMA, DAS, Doit, Hill dan Emlia. Kebanyakan saham-saham gak liquid, jadi harusnya nggak terlalu pengaruh ke portfolio kalian harusnya. Ya kalau di Mtrade sih nggak ada sama sekali saham-saham ini gitu. Terus kemudian paket stimulus semester 2 2026 pemerintah meluncurkan jadi banyak banget kebijakan-kebijakan baru, banyak banget hal baru dari pemerintah. Jadi pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi 2026 yang kedua senilai 26,34 triliun ya, dari insentif pajak buat penulis, diskon tiket kereta, kapal, pesawat dan sebagainya saat libur sekolah gitu ya, insentif impor buat industri, program magang dan sebagainya gitu ya. Nah, intinya apa dari semua kebijakan ini? Kebijakan ini ada sentimen positif dan sentimen negatif. Dari geopolitik pastinya ada positif, MSCI tantangan dan S&P outlook negatif ya, potensi memberikan outlook negatif. Terus intinya singkat cerita semuanya di net-net positif dan negatif, resikonya di Indonesia masih cenderung tinggi. Ditambah lagi pemadaman listrik. Pemadaman listrik itu kenapa sih, apa yang terjadi? Sebenarnya yang pertama karena produksi dibatasi melalui RKAB dan kan ada berapa persen itu harus ada DMO ya, Domestic Market Obligation gitu, dan DMO itu ya ada berapa persen lah, udah volumenya dikurangin melalui RKAB, terus kemudian DMO ada berapa persen, pasti persentasenya juga dengan persentase yang sama jumlahnya jadi lebih sedikit karena produksi lebih sedikit, terus kemudian harga DMO itu juga lebih murah gitu loh dibandingkan dengan harga ekspor. Jadinya mereka produsen pabrik-pabrik ya batubara kayak gitu, perusahaan-perusahaan batubara mereka cenderung lebih banyak mengekspor ya. Jadi katanya Indonesia lagi energy shortage batubara, tapi mungkin
perlu dibenahin dari harga DMO-nya itu sendiri. Dan risikonya kalau DMO-nya naik harganya itu harga listrik bisa naik guys. Dan impactnya apa kalau harga listrik naik itu lebih ke inflasi. Inflasi itu kemarin udah harga barang banyak naik karena Selat Hormuz ditutup, minyak bukan cuma minyak, plastik, semua bahan baku apa banyak naik kan ya. Jadi ada inflasi impor meskipun orang desa nggak pakai dolar. Oke ya. Tapi banyak inflasi, harga barang sudah banyak naik ya. Pupuk juga terpengaruh karena Selat Hormuz ditutup. Nah, ini kalau PLN DMO harganya naik, maka listrik bisa naik juga dan itu akan membuat inflasi. Tapi kalau nggak dinaikin, mati listrik terus, itu juga bisa mengganggu secara perekonomian. Berbagai sektor bisa terganggu gitu. Nah, ada yang diuntungkan justru dari sini, dengan DMO naik nanti ya batubara jadi primadona, harga acuannya tembus tinggi dan ini positif. Saya pakai kata tanda kutip positifnya karena kan ya ini impactnya sebenarnya banyak yang negatif juga kalau impactnya ke inflasi gitu ya. Positif untuk harga untuk emiten batubara seperti PTBA, Alamtri atau ADRO, ITMG, DSSA dan Bumi, dan ini bukan satu rekomendasi beli untuk semua saham ini. Perlu dicek-cek dulu selain dari fundamental, dari chartnya dan juga dari likuiditasnya gitu ya. Sebaliknya emas justru sedang lesu, nanti kita akan bahas untuk saham-saham dari sektor komoditas batubara ini. Emas itu justru sedang lesu, jadi the Fed tuh hawkish dan dolar itu lagi menguat, jadi hati-hati dari sisi saham emas seperti contohnya Antam dan MDKA. Kalau kita ada trade itu jangka pendek aja, jadi bukan untuk yang jangka menengah panjang, jadi mesti benar-benar nawar di support banget. Nikel juga lemah secara struktural oversupply, tapi dapat sentimen positif dari policy. Jadi ada wacana potong kuota dan juga kerjasama Indonesia dengan Jerman terkait dengan sektor ini gitu ya. Jadi MBMA, MCKL, Inco itu bisa di watch untuk trading, tapi harus dilihat juga timingnya. Jadi ini bukan satu arahan untuk beli juga, nanti kita akan bahas secara chartnya lebih detail lagi di Igoi Aku @LME_official. Kemudian untuk sektor batubara ada sentimen pemerintah melalui Menteri ESDM Pak Little Boluketan ya, Bapak Bahlil ya, Mas Bahlil ganteng gitu, sedang mempertimbangkan menaikkan harga DMO yang tadi saya bilang yang saat ini masih di 70 itu bakalan naik ya. Tidak pernah naik dari 2019 gitu. Oke, terus kemudian nanti kita akan bahas saham-saham ini, saham Indonesia lainnya. Apa yang dibahas lagi ya, konglomerat saham konglo please avoid dulu, hati-hati avoid dulu. Antam hari ini ex-debt, jadi kalau ada turun normal aja Antam ya, karena hari ini ada ex-debt ya, dan M-Trade udah cow pas come-debt pas Jumat kemarin kalau nggak salah, Jumat kemarin. Kemudian PTBA hari ini come-debt dan M-Trade cow hari ini, yang buat trading kita justru cow. Ini beda banget buat yang investing. Besok bisa turun harganya dan kita mau watch lagi gitu. Oke, terus sebelum saya bahas untuk US stocks, saya mau bahas opening US stocks. Aku mau bahas dulu beberapa saham dari sektor komoditas yang tadi saya bahas. Thank you buat kalian yang masih tekun nonton live aku meskipun marketnya lagi sepi. Justru ketekunan konsistensi seperti inilah yang membuat kalian bisa berhasil. Dan sekali lagi teman-teman yang mau belajar tentang US stock, langsung aja DM di Igoi Aku, ketik start US Igoi Aku @LME_official. Igoi means INSTAGRAM. LME_official. PTBA ya, besok bisa turun sekitar 5%, 4,5 sampai 5% dari harga penutupan terakhir, di mana 4,5 atau 5% itu bakalan berpotensi di sekitar level 2450, dan ini juga dekat dengan low-nya pada tanggal 8 Juni 2025. Ya, jadi besok kita akan watch PTBA di area ini. Kalau sampai dia jatuh di area ini, MFS justru akan malah watch, dan juga M-Trade juga akan watch. Watch bukan berarti beli, artinya kita justru tertarik. Kenapa? Karena kita melihat sebenarnya PTBA ini dia tidak dirugikan dengan sentimen dari pemerintah, baik sentimen DSI dia tidak dirugikan, dan kemudian juga dari sentimen DMO, kalau DMO-nya naik justru malah dia diuntungkan karena dia banyak jual ke domestik gitu ya. Dan kemudian harga coal.
Global Coal Newcastle Coal Futures, teman-teman, ini turun karena harga minyak turun. Harga minyak turun, tapi kalau Indonesia ada pembatasan, ada RKAB, RKAB nikel misalnya tuh di Desember kemarin start naik. Kalau nikel futures start naik per Desember tahun lalu. Ya, di Desember tahun lalu ini karena Mas Bahlil Ganteng, My Little Bolu Ketan itu ada membatasi produksi ini ya, volume produksi nikel, jadi harganya naik. Indonesia kaya banget nikel, dan sama halnya dengan batu bara juga. Yang di TokTok yang di itu lihat di Igoy Aku _official sama halnya. Ini juga Januari kemarin juga mulai naik, dan sekarang kalau aku perhatikan lagi normalize aja dekat area support, nggak lama dia bisa berpotensi naik lagi ya, karena batu bara benar-benar dibutuhin banget. Kalau Selat Hormuz dibuka itu nggak langsung normal untuk supply energinya, butuh waktu sekitar 2 bulanan untuk lebih normal supply energinya, dan untuk inflasi impor menjadi lebih baik. Yang di TokTok yang di ET bisa ke Igoy Aku _official. Aku akan bahas beberapa saham yang tadi sempat saya bahas terkait dengan DMO. Contohnya tadi PTBA, aku udah bahas supportnya. Disclaimer teman-teman, bukan satu rekomendasi beli. Ingat resiko di market jelang pengumuman S&P, potensi downgrade outlook tuh masih sangat tinggi, dan juga pengumuman dari MSCI pada tanggal 24 nanti ya. PTBA support sekitar 2450. Kalau di bawah itu lagi buat investing justru malah kita akan watch dan be very careful dengan resiko di market. Indonesia masih banyak ketidakpastian atau uncertainty dari kebijakan pemerintah. Contohnya PTBA beberapa waktu yang lalu ditahan di 2860, nyatanya breakdown juga karena kebijakan demi kebijakan yang silih berganti gitu ya, dari Mas My Little Bolu Ketan. Oke ya. Terus kemudian aduh, kayaknya harus di-cut deh nanti. So cute gitu ya, Little Bolu Ketan. Oke, ITMG bisa di-watch juga, tapi ITMG ini likuiditinya cenderung kecil, jadi agak hati-hati, mungkin nawar dikit 21800, dan ini bukan satu rekomendasi buy. Porsi DMO-nya sekitar 20-25%. Kemudian ada saham AADI yang juga secara fundamental juga menarik, dan kalau bisa nawar sampai 7775 atau 7375 buat investasi jangka panjang itu justru menarik ya, mungkin dari dividennya. Tapi untuk AADI sendiri ini juga masih ada uncertainty dari kebijakan DSI, meskipun DSI sudah menyatakan bahwa bukan ekspor satu pintu tapi menjalankan fungsi pengawasan saja, dia masih kena uncertainty di situ gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kebijakan DSI ini sangat bagus sekali, cuman sekarang lagi ditunggu untuk eksekusinya itu bagaimana gitu ya. Lagi wait and see akan eksekusinya bagaimana. Kemudian mari kita lihat saham ADRO atau Alam Tree Resources Indonesia. Saat ini, hari ini tadi grup ADRO pada mantul naik tapi lagi masih sideways, jadi kita masih wait and see dulu. Dan porsi DMO-nya ADRO sekitar 25% juga, dan kita ke saham Bumi Resources, porsi DMO-nya sekitar 25%. DMO to domestic market obligation, jadi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Untuk Bumi masih bisa turun, kayaknya masih bisa bersabar nih. Jadi kalau mau nawar mungkin sekitaran level 145 lebih aman, apalagi kalau dapat level 129. Nawarnya pelit banget gitu ya, emang dapat bisa jadi dapat gitu. Saya selingin untuk US stocks dulu teman-teman. Jangan enggan, jangan males untuk mendengarkan tentang US stocks, karena saya mau kasih tahu beberapa fakta yang membuat teman-teman tidak terjebak dalam region bias atau investasi hanya di gara-gara ini di negara saya aja gitu, jadi investasinya di Indo aja gitu kan ya. Satu teman-teman, Indo Stocks saat ini porsinya di MSCI All Country World Index tuh cuma 0,1%, dan kalau nanti kena warning apalagi ya, ya kita nggak tahu nanti kalau S&P outlook ya
negatif, ini bakalan jadi ada beberapa sentimen negatif lagi gitu. Sementara Amerika di All Country World Index 63%. Bukan berarti kita tidak boleh trading saham Indonesia, tapi biarlah badai berlalu dulu. Jangan memaksakan untuk trading besar saat badai. Kalau saat ini badai mungkin bisa memanfaatkan, pas kemarin badainya lega bisa dimanfaatkan trading sedikit demi sedikit, tapi kita sudah mulai agak ngerem lagi untuk masa-masa penantian seperti ini gitu ya. Nah, terus trading US stocks mitos kalau butuh modal besar, cuman butuh modal $1 aja. Trading US stocks pajaknya lebih gede, yes pasti. Tapi kalau start dari modal kecil dan fokus belajar dulu, pastinya teman-teman juga akan dapat hasil yang lebih baik. Trading US stocks melemahkan nilai tukar rupiah. Enggak kalau kamu tradingnya di broker US stocks di Indonesia. Kamu bisa trading di mana aja, kamu bisa di Reku pakai kode Ellen May, di Peluang pakai kode Ellen May USP, kemudian di Nanovest pakai kode Ellen May, kamu mau di GoTrade juga boleh, kamu mau di Ajaib juga boleh, kamu mau di mana aja kamu boleh, tapi yang ada kodenya tadi cuma 3, Reku Ellen May, kemudian Peluang Ellen May USP, dan Nanovest kodenya Ellen May, gitu aja. Nah, terus aku langsung bahas tentang opening market hari ini, bagaimana Jumat kemarin marketnya lagi tutup, dan bursa Amerika tema besarnya saat ini dengerin aja, karena ini ngaruh juga ke saham Indonesia. Amerika bursa saat ini lagi tarik-tarikan antara kabar buruk dan kabar baik. Di satu sisi The Fed itu berubah hawkish, itu sinyal suku bunga naik tahun ini dan bisa membuat pasar saham sedikit agak melambat. Tapi di sisi lain sentimen dari AI dan juga chip itu masih positif, dan kalau kalian takut dengan bubble, kita sebaiknya nawar buy-nya di on weakness seperti M-Trade ada watch di weakness, M-Trade juga ada M-Trade US Academy ya. Nah, aku akan kasih lihat M-Trade US Academy kayak apa, jadi nanti kalian lihat di sini. Bursa Amerika itu lagi kuat dan resilient saat ini ya. Dan yang dua katalis jadi penentu pekan ini yaitu kinerja Micron pada tanggal 24 Juni. Jadi hindari trade Micron dulu. Saham-saham yang mau masuk ke masa earnings di Amerika hindarin dulu. Kalau di Indonesia yang mau dividen hindarin dulu. Kamdet justru jual buat trading. Ini beda buat investor. Dan data inflasi PCE Jumat 26 Juni Amerika lagi nunggu banget. Kenapa? Karena Kevin Warsh, kepala The Fed yang baru itu bilang nggak ada lagi dot plotan. Kalau kamu mau tahu kita naikin suku bunga atau enggak, lu lihat deh inflasinya bagaimana. Jadi Jumat ini bakalan diperhatikan sekali gitu ya. Hari ini indeks Dow Jones dibuka mix. Aku akan bahas Indo Stocks lagi teman-teman. Hari indeks Dow Jones dibuka mix 0,3%. Thank you so much buat kalian yang sudah rajin nontonin aku terus meskipun marketnya nggak peduli sepi atau rame, karena saya juga terus semangat. Meskipun marketnya sepi, rame, saya akan tetap semangat update Anda teman-teman semuanya sebagai bagian dari pelayanan kami gitu ya. Nah, jadi indeks S&P dan Nasdaq hari ini dibuka stagnan atau mix ya. Jadi sentimen pasar masih didukung dari kemajuan negosiasi Amerika-Iran yang menghasilkan roadmap menuju kesepakatan final dalam 60 hari. Jadi ngedorong harga minyak turun, teman-teman perhatikan, dan ini menjadi sentimen mungkin kita harus agak berhati-hati dengan saham Medco kita ya. Jadi Medco ini kita ada spekulatif buy on weakness, tapi Medco itu pas oil naik kemarin dia nggak ikutan naik, dia justru agak melambat karena sentimen dalam negeri. Jadi kalau besok Medco-nya nggak bergerak aktif, kita akan batasi risiko atau akan stop loss gitu ya. Nah, terus jadi harga minyak ini juga masih cenderung turun atau terkoreksi, dan ini sekali lagi saya ulang masih menjadi sentimen positif untuk saham-saham dari sektor airlines, bukan Garuda tapi salah satunya adalah Southwest Airlines Company, dan di mana M-Trade saat ini M-Trade US Academy ini lagi masih ngehold. Jadi ada dashboardnya kayak gini, trading ideas. Kedepan kita akan perbaikin app kita menjadi semakin bagus lagi teman-teman untuk user interface-nya. Jadi oke, ini IonQ, Palantir, Roblox guys, mainannya anak-anak. Ya, ini Luft ini lagi cuan sekitaran 9%-an saat ini. Luft itu Southwest Airlines. Terus kemudian beberapa hari yang lalu saya juga ada membahas tentang Delta Airlines, yang nggak tahu kalian ada buy atau enggak. Yang jelas ini bukan satu rekomendasi beli ya, bukan satu rekomendasi beli. Oke.
Ya. Nah, tapi kebetulan ternyata Delta Airlines-nya naik juga gitu ya. Terus teman-teman juga perhatikan selain Micron, aku mau ngebahas SpaceX itu mendapat rating ESG terendah dari MSCI. Ini sahamnya Elon Musk yang baru rally beberapa hari kemarin. Tunggu aja turunnya kalau mau beli. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Jadi skor ESG-nya nggak bagus gitu dari MSCI. Nah, jadi dia turun. Tapi justru we expect for this correction. Watchlist ya, spill dikit watchlistnya M-Trade apa saja. Salah satunya adalah saham Citigroup, kita nawar pelit sekitar level 133. Emangnya bisa ya dikasih? Kadang-kadang bisa dapat guys. Ini cuma turun 7,8%, bisa dapat gitu ya. Oke, coba kita mau lihat saham M-Trade US apa saja, ngintip-ngintip buat yang penasaran. RBRK, bukan Roblox ya ternyata, RBRK. Wah, ini udah dikasih sektornya nih, oke ya. Udah dikasih ini RBRK. Rubrik ya, ini kita dapat buy on weakness di sini di beberapa hari yang lalu sekitar level 69-an dan per hari ini mantul, jadi kita lagi ngehold aja. Dan kita mau ngelihat saham-saham dari quantum computing ya. Saham-saham quantum computing juga masih potensial, dan hati-hati yang baru aja aku sebut QBTS dan IonQ, ini saham yang fluktuasinya lumayan. Jadi caranya supaya nggak kejebak bubble itu bagaimana? Nawar pelit di support, di bawahnya support lagi, ya Tuhan, diperlit banget sih M-Trade nawarnya gitu ya. Tapi dapat nggak sih ini? Dapat loh. Let me check IonQ, M-Trade dapat nggak ya? Aku cek dulu IonQ, M-Trade dapat nggak ini? Yeay, dapat guys. Cuan 8-9%. Ya, jadi intinya itu sih teman-teman semuanya. Jadi kalau di US stocks kita cenderung nawar pelit banget gitu. Tapi hati-hati nawarnya jangan pas di tengah-tengah support gitu, nanti malah jadi pas di masa sideways. Kalau masa sideways kamu beli, dia turun, kamu jual, dia naik, kira-kira kayak gitu. Oke, aku mau cek question sekalian teman-teman. Hari Sabtu nanti ada webinar Investors untuk teman-teman yang mau investasi jangka panjang. Ini beda dari trading. Jadi teman-teman bisa klik tombol merah ini deng di sini di Igoi aku, tap di sini kalau mau daftar, dan bisa juga kalian bisa kalau mau ketik sendiri emvest.id_live emvest.id_live. Selamat malam Bu Jo, TSM lagi floating 16% nih Miss, hold atau jual? Ini asetnya Taiwan ya, TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, yang lagi dalam tanda kutip jadi rebutan antara Trump dengan China. Baru aja breakout hari ini sih, hold dulu say. MSCI saham Indo gimana? Aku udah bahas tadi, porsinya mengecil banget. TPIA, MMN, BP. TPIA ada video ulangan nggak ya? Ada di YT, semoga Igoi-nya nggak ada error dari Meta. TPIA please avoid dulu ya, bukan masalah apa sih sebenarnya grupnya, grup ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kan salah satunya brand masuk ke HSC, daftar saham konsentrasi tinggi gitu. Jadi kita hati-hati dulu TPIA ya. Terus kemudian apa lagi ya, kalian nanya apa sih? DSSA please avoid dulu, bisa naik sih, cuman bukan satu rekomendasi buy. Gunakan kenaikannya, ini bisa naik guys, bisa naiknya lumayan kencang, tapi bukan buat buy, buat kalian mengurangin posisi gitu ya. Jadi kita sama sekali nggak buy. Lo kalau tahu mau naik tapi kok nggak buy, kenapa? Likuiditas, faktor likuiditas. Ya, jadi kalau saham yang likuiditasnya kecil, dia gampang naik tapi gampang dibanting juga gitu ya. Oke, terus IBM dan Now gimana breakdown? IBM ini sebenarnya kalau buat investing bagus banget, tapi M-Trade kita udah caw kalau IBM beberapa hari yang lalu.
Jadi ada cut loss gitu ya. Dan sebenarnya kalau buat investing ini bisa diperhatikan. Breakdown tapi pas di support juga gitu. Terus service now ini juga lagi breakdown balik ke masa stage satunya. Jadi wait and see dulu aja gitu ya. Terus ini cuman saham Amerika resikonya menurut aku masih sangat terukur sekali. Jadi resiko fluktuasi normal saja. Indica Energy per hari ini dia lagi kena support dan ada potensi dia mantul membentuk pattern inverse head and shoulders. Menarik sih, tapi sebenarnya yang jadi highlight bukan cuma sahamnya saja, tapi sentimen MSCI dan juga sentimen S&P yang potensi downgrade outlook gitu ya. Jadi intinya sih menarik, tapi di Indonesia yang agak rawan gitu ya. Tapi ya sudah aku bahas, kemudian mari kita bahas INTC atau Intel. Ya, hahaha. M-Trade nawar pelit banget guys, nawar pelit sekali. Tidak dapat, ya sudah nggak apa-apa. Ya ini kenyataan saja saya cerita. Ini kita nawar pelit sekali tidak dapat, ya sudah. Oke, ya wes. Bagus dia. Oke, MBMA saham Indonesia, MBMA, DMR, JPFA. MBMA kita berpotensi bakalan caw. MBMA potensi caw. Terus kalau besok turun lagi, bentar ya. Oke, terus kemudian INKP, JPFA, sementara wait and see dulu. Belum ada PDMN juga, BUFA, BP, semua saham Indonesia sampai S&P ngasih pengumuman semuanya saham Indonesia wait and see dulu. Kalaupun kalian mau trade itu nge-watch yang di bawah-bawah, justru yang fundamentally kuat ya, contohnya kayak PTPA kayak gitu-gitu. Terus TLKM, ke BUMN sih, lebih ke BUMN karena ada dividen juga, in case kalian gak sempat keluar stop loss itu masih dapat dividen gitu. Ada ulangan US briefing hari ini. US briefing selalu ada ulangannya. US briefing di M-Trade Academy selalu ada ulangannya. Tempatnya di mana ulangan US briefing hari ini? Hari ini US briefing ulangannya ada di menu analisis. Ya benar, ketemu di menu analisis. Hehehehehe. Di menu analisis di sini US briefing nih, US briefing 22 Juni. Udah, gitu aja ya. Thank you semuanya. Saya Ellen May dan seru banget hari ini meskipun marketnya Indo sepi. Tapi kita bisa belajar makro, kita bisa belajar US stocks, kita bisa belajar cepat tadi saham-saham quantum computing di Amerika. Dan semoga bisa bermanfaat. Ada update sedikit lagi sih. CEO Intel, Lip Butan, ya dia bilang apa? Fase berikutnya AI itu nggak cuman soal GPU atau model AI, tapi juga teknologi pendukung yang memungkinkan AI berkembang lebih besar, lebih cepat dan efisien. Satu, advanced packaging ya, yang potensi penerimaan manfaatnya TSM ya salah satunya. Kemudian material semiconductor generasi baru ya, ini on semiconductor Wolfspeed dan agentic AI, ada Intel, AMD, ARM Holdings, physical AI, terus optical interconnects, infrastruktur data, daya data center besok bakalan dibahas di US briefing setengah 7 malam, setengah 7 sore besok di US briefing kita akan bahas ini. Thank you so much semuanya, selamat malam dan salam belajar semua. Jangan lupa Sabtu webinar FV Start jam 10 pagi, dan yang mau belajar US Stocks DM saya Start US. Dadah!